Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Jangan bosan ya, bajunya sama ini. Pokoknya 3 video ini nanti bajunya sama semua ya. Kalian tidak boleh bosan-bosan nonton Mas Tulus loh yo. Mas Tulus kan emang nganganin gini orangnya. Kalian jangan bosan. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini teman-teman. Aku nggak tahu bakal tayang kapan. Jadi aku nggak akan sebutkan tanggalnya ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Salam kangen, salam rindu. Gimana kabarnya orang baik? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semuanya ya. Berkah dan juga semangat pastinya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman dalam kondisi yang selalu baik. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya hutang, semoga hutangnya terlunas. Apalagi, aku baru mau bahas masalah kamu nih. Ono po? Saya nggak bengi. Saya nggak bengi. Kaitan. Ya, doa terbaik buat teman-teman semua yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang sedang punya hutang piutang semoga gantang lunas hutangnya, yang keadaannya sedang kurang baik sekarang semoga segera membaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat teman-teman ya. Aku yang lagi syuting digangguin cerondol aja, tetap semangat. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang, yang baru salam kenal. Ayo yang baru atau yang lama support Mas Tulus dulu, subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, like-nya yang suka lupa jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Teman-teman yang mau support Mas Tulus dengan nyawer secara live juga gampang, pencet tombol live chatnya pojok bagian bawah sebelah kanan ya. Kalau pas live atau premiere kalian bisa nyawer secara live di live chat, oke? Terima kasih banyak untuk semangatnya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_official. Ketemu sama Mas Tulus yang lemu setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Sehat buat semuanya, berkah untuk semuanya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Semangat, amin ya Allah. Mau bahas apa hari ini? No, sing dioceh nih cerondol tak bahas ya. Dia kepingin nekok ke wae aku pakai army lo mulih. Pokoknya dia aku mau ikut pulang katanya. Dia mau ikut aku ke Lampung katanya. Yo wes, ayo. Mangkate sing engko bengi dhek ya wis teko. Padahal yo ala dhek lo garek celing ngono wis teko nggonku. Ning yo dasare bocahe mentel, bocahe ngalem yo ngono kuwi ya. Aduh ya Allah, menang to, Duk. Kaget aku.
Cara waras. Nah, teman-teman, aku mau bahas yang disampaikan Cerondol terkait dengan anak Gunung Krakatau. Apa sih sebetulnya ocehannya Cerondol ini? Apa sih pandangannya Mas Tulus terkait astagfirullahaladzim? Di video pertama, aku tidak terlalu batuk. Di video kedua, mau bahas soal anak Krakatau. Ini nggak aku bohong ya, Rek. Kamu bawa apa? Kamu dari mana? Ada abu gitu loh, Rek. Aja sesuk ya. Krakatau aja engko bengi ya. Nek areng anu nek watu sesuk ae. Ya, sesuk auto lek Pak Kantulus wis lewat. Nek watu. Ngomong karo gunung, Rek. Nah, Mas Tulus pengen bahas pokoknya terkait dengan obrolan condol atau ocehan Cerondol soal anak Gunung Krakatau. Maaf teman-teman ya, agak sedikit terganggu ya. Tapi memang rasanya kayak aneh sedeken aneh awu nih gini. Apa awu itu bahasa Indonesianya abu. Berasa ada debu di sini loh, debu sangit gitu. Rasanya nih gini, gue goro-goro Cerondol mungkin dia habis dari sana kali ya. Makanya kayak gitu. Kamu harus dari Krakatau toh? Kenapa? Nah, ini yang agak menarik teman-teman. Nanti kita bahas ya. Nanti. Pokoknya pembahasan nanti. Sebelumnya Mas Tulus mau ngemis dulu. Pokoknya Mas Tulus nggak capek-capek ngemis buat minta doa sama teman-teman. Mudah-mudahan sedekah nasi box kita Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya di bulan Juni. Amin. Semoga Allah ijabah sedekah Bumi Nusantara kita juga segera terlaksana. Amin. Dengan jumlah sesuai dengan niatan yang sudah dicatatkan. Amin, ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, Mas Tulus ngemis dulu. Rodok kurang fokus siji aku watuk kaya nek ano apa ada debu di sini, yang kedua Cerondol ngromet wae. Dadi Mas Tulus agak kurang fokus, sorry. Wis fokus ya. Teman-teman yang membantu sedekah nasi box silakan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000 teman-teman. Maksimalnya terserah kalian ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalian yang mau ikut sedekah Bumi Nusantara silakan cek kolom komentar paling bawah, paling atas maksudnya. Biasanya Mas Tulus sematkan di rekening Permata atas nama Tulus Rianto. Kalau sedekah nasi box tidak ada minimal maksimal. Kalau untuk kalau sedekah Nusantara tidak ada minimal maksimal. Kalau untuk nasi box minimalnya Rp12.000 di kolom deskripsi buat nasi box, di kolom komentar buat sedekah Bumi Nusantara. Nggih, ngaten nggih sederek. Terima kasih banyak. Yang membantu among-among atau mau ikutan among-among boleh. Yang kemarin belum kebagian among-among buat bayi bajang, buat badannya sendiri, buat among-among buat dirinya sendiri. Mas Tulus sedang akan menggelar nanti ya. Ditunggu cukup dulu. Kalian yang masih pengen bantu silahkan DM Mas Tulus secara khusus saja. Yang sudah bantu sedekah among-among matur nuwun, terima kasih. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi. Amin ya Allah. Yang sudah bantu sedekah nasi box terima kasih banyak. Semoga pahala dan juga niatnya diterima sama Allah sesuai dengan hajatnya. Amin. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan mudah-mudahan sedekahnya jenengan jadi media pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Amin. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Kadang ada yang nanya gini, Mas Tulus ngapa sih selalu doain yang baik-baik buat kita? Emang Mas Tulus dijamin ya doanya dikabul sama Allah? Kalau bagi saya begini teman-teman, soal saya ini kotor, soal saya ini gak baik, soal dikabul atau tidak, doa saya itu ben dadi perkarane Gusti Allah. Nek aku penginku yo ndongone sing apik-apik wae, soalnya nggo wong-wong yang baik-baik juga gitu loh. Jadi doa itu sebetulnya simpelnya adalah gambaran dari apa yang mau kita minta. Jadi kalau kita doain orang jelek, ya bakal feedback ke kita jelek juga. Makanya Mas Tulus nggak mau ada feedback jelek ke Mas Tulus, ya Mas Tulus doanya yang baik-baik saja. Nggak tahu dikabul atau tidak, Allah hitung sebagai pahala atau tidak. Setidaknya saya mengakui bahwa saya bukan orang baik, tapi saya tetap ingin mendoakan yang baik buat teman-teman yang nonton. Ya, jadi nggak ada jaminan doanya Mas Tulus itu dikabul sama Allah. Siapa yang berani menjamin? Nggak ada. Oke? Simpel saja. Nek
syutingnya lambene garing lho rek. Makanya sampean ki lek go nonton tok, tidak nge-like itu nggak kasihan ta Mas Tulus telake garing ngoceh ae. Jenengan sing nonton mek go nonton nge-like malas, ayo di-like dulu. Yang tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke menit ke-8 teman-teman ya. Beberapa kali sebetulnya di akhir di akhir Mei ya. Akhir Mei sampai awal Juni Cerondol itu lumayan sering memberi peringatan terkait dengan anak Gunung Krakatau. Nah, satu hal yang bagi saya agak sedikit mengerikan itu adalah anak Krakatau ini katanya, ini maaf ini versi Cerondol ya, sedang menyambut satu jenis satu kemunculan satu gunung berapi baru yang ini sebenarnya sudah ada cukup lama tapi baru mau launching gitu loh rek. Kayak ada timbul gunung baru, Krakatau ini kenapa dibicarakan Cerondol karena tuh dia tuh lagi menunggu sosok baru atau gunung jenis baru yang diprakarsai oleh si anak Krakatau. Sekali lagi, apakah ini menjadi cucunya Krakatau atau apa saya tidak tahu. Saya tidak menyatakan apakah ini akan ada di Gunung Krakatau sendiri atau di sekitar lingkup Krakatau atau di wilayah lain yang tiba-tiba muncul gunung yang secara tidak kita ketahui sebelumnya tetapi betul-betul terlihat ini betul-betul gunung baru. I don't know ya, saya juga nggak tahu, ini hanya ocehan Cerondol. Jadi saya tuh menyampaikan ocehan Cerondol tok. Bisa benar, bisa juga tidak. Jadi akan ada gunung baru dan jumlahnya itu ada 2 kalau versinya Cerondol, ada yang di dalam laut dan juga di atas di darat maksudnya, di laut dan juga di darat. Ada 2 gunung yang akan muncul di Indonesia yang secara tiba-tiba dan mungkin sebenarnya sudah lama tapi baru ditemukan istilahnya. Baru di sini itu adalah baru ditemukan atau baru lahir atau muncul baru. Gunung berapinya di darat satu, kemudian di laut ada di satu, di bawah air kalau katanya Cerondol. I don't know ini benar atau tidak, tapi dia ngocehnya soal itu. Dan gunung ini baru pertama ditemukan bahwa bahkan kata Cerondol nanti ada yang ngasih nama. Gunung itu mau dikasih nama sama yang menemukan istilahnya. Jadi di bawah laut kita itu mungkin ya I don't know ya. Saya juga nggak tahu apakah di dasar laut kita ternyata ada gunung dulu juga pernah ditemukan di wilayah mana Pacitan kalau nggak salah ya. Ada gunung di bawah laut dan ini juga salah satu gunung yang api ini berada di laut dan juga di darat yang mungkin akan muncul. Dan prakarsanya atau provokatornya ternyata adalah anak Krakatau. Jadi satu hal, salah satu clue yang disampaikan Cerondol, kemungkinan akan ada muncul gunung di darat dan juga di laut. Sama-sama gunung api, sama-sama bisa meletus di darat dan juga di laut. Ini disampaikan Cerondol. Kemudian Cerondol menyampaikan bahwa wes to meneng si alon-alon iki mentang apa hati-hati sama Krakatau ini karena dia menyampaikan bahwa ini akan sementara akan pelan, sementara akan aman, sementara akan istilahnya itu tidak terlalu aktivitas, tetapi setelah aktivitas ini juga akan menggemparkan. Ini yang disampaikan Cerondol. Tetapi di satu sisi Cerondol juga menyampaikan bahwa apa sih kalau bahasanya dia itu si Eyang Logito katanya lagi ngulur, lagi ngurut sama ngulur. Jadi sehingga katanya supaya tidak terlalu besar. Ya nggak tahu maksudnya ngulur atau ngurut ini mungkin ya Eyang Logito berdoa kemudian minta kepada Tuhan supaya gunungnya ini diperkecil atau dikeluarkan secara perlahan-lahan. Memang beberapa hari belakangan ini aktivitas anak Krakatau betul-betul sedang ya aktivitas biasa saja. Ibarat bayi itu kayak lagi batuk-batuk kecil yang tidak signifikan, tidak lumayan besar dan ya sedang dalam kondisi yang aman-aman aja gitu loh secara pandangan mata kita. Tapi jangan terlena karena ini salah satu clue yang disampaikan Cerondol bahwa 11 ini barusan dia ngomong nih. Di tanggal 10 ini Cerondol datang ke saya ngomong bahwa tanggal 11 kemungkinan Krakatau ini akan sedikit bergejolak juga mungkin. Tetapi dia menyampaikan kalau tidak ada gejolak, jangan mentang-mentang nggak ada gejolak terus kita terlena, jangan. Karena yang disampaikan Cerondol ini maaf, erupsinya Gunung Krakatau bisa memicu gelombang besar. I don't know. Saya nggak mau mengarahkan ini tsunami dan lain sebagainya. Saya nggak mau dianggap menggiring opini. Saya nggak mau dianggap bahwa akan ada tsunami di sekitar
anak Gunung Krakatau sendiri, tapi Crondol menyampaikan itu. Erupsinya atau meletusnya anak Gunung Krakatau kalau sampai besar yang dilaporkan Crondol, ini bisa memicu gelombang besar, gelombang tinggi di sekitar pantai yang mengelilingi anak Gunung Krakatau. Ini yang disampaikan Crondol sekali lagi. Dan kita patut berdoa mudah-mudahan usaha Eyang dengan ngurut atau ngulur tadi berhasil sehingga untuk gunungnya tidak terlalu besar dalam erupsi. Wes kecil-kecil aja biasa dan jangan sampai mengganggu aktivitas. Nah, kemudian ternyata anak Krakatau ini kalau yang disampaikan Crondol juga lumayan mempengaruhi salah satu jalur sesar yang ada di Sumatera. Ini yang disampaikan Crondol. Saya juga mungkin salah, saya juga tidak tahu ada jalur atau tidak, tetapi ternyata anak Gunung Krakatau ini juga salah satu provokator untuk sesar Sumatera dan kemudian akan menjadi pemancing atau pemicu bahwa sesar ini akan menjadi sebuah musibah. Dan saya juga beberapa kali membaca informasi bahwa terkait dengan tsunami di wilayah yang disebabkan oleh sesar Sumatera ini ternyata juga kemungkinannya kecil karena gempa atau yang ditimbulkan oleh sesar Sumatera ini tidak akan terlalu berpengaruh ke tsunami dari yang disampaikan dari BMKG. Sebetulnya infonya seperti itu. Tetapi sekali lagi teman-teman, tsunami yang dimaksudkan Crondol di sini atau gelombang tinggi yang dimaksudkan Crondol adalah disebabkan oleh si anak Krakatau yang sedang erupsi atau meletus. Dan ini juga lumayan berbahaya apabila disangsikan atau diartikan meletus secara besar. Yang lebih bahaya tuh kayak dia tuh cuman jadi pemancing doang sampai gunung lain ini meletus. Jadi kayak kita tuh punya jerawat di satu titik ya. Kemudian itu tuh ternyata jerawat itu cuma mancing jerawat yang lain buat muncul lagi. Ini salah satu yang disampaikan Crondol dan ini lumayan bahaya sih kalau misalnya terjadinya juga lumayan dekat dalam waktu dekat ini karena ya saya sedang dalam kondisi akan lalu lalang menyeberangi laut ya, mudah-mudahan sih tidak. Sekali lagi kita hanya bisa berpasrah kepada Tuhan karena sekali lagi semuanya kehendak Allah. Tapi yang disampaikan Crondol mudah-mudahan salah, mudah-mudahan disampaikan Crondol tidak pas dan tidak tepat. Kita lihat ke depan, betulkah akan muncul gunung baru atau ditemukan gunung baru di darat dan juga di laut? Kemudian apakah betul secara garis besar? Secara garis besar kalau misalnya teman-teman berpikir Mas Tulus, bener nggak sih pandangan Mas Tulus gunung Krakatau ini mempengaruhi sesar Sumatera? Aku nggak. Secara ilmu ketanahan atau ilmu itu aku nggak ngerti, Rek. Cuma Crondol menyampaikannya itu akan berpengaruh ke gempa yang ada di wilayah Sumatera atau sesar Sumatera. Ini juga topik yang menarik ya. Kalau kalian setuju tulis di kolom komentar aja. Mas Tulus bahas sesar Sumatera dong, nanti Mas Tulus buat videonya ya. Teman-teman juga boleh berkomentar terkait dengan sesar Sumatera. Apakah bisa kita bahas? Apakah bisa kita buat videonya untuk pembahasannya? Oke? Kemudian juga hal yang disampaikan Crondol, ini yang terakhir yang Mas Tulus sampaikan ya. Dia menyampaikan bahwa apa sih istilahnya tuh setengah dari anak Krakatau ini bisa akan sampai lebur, sampai hancur katanya. Kalau ini terjadi ya mungkin besar kemungkinan kalau ini juga bisa menjadi tsunami di pinggir-pinggir pesisir. Ini yang disampaikan Crondol. Aku tuh nggak tahu kenapa dia ini memang sering banget dan dia tuh lumayan jarang ya bahas Krakatau, tapi untuk dalam waktu kemarin ini memang lumayan. Dan teman-teman, kalau kalian tanya sampai setengah gunungnya itu hancur atau istilahnya setengah gunung itu akan roboh atau jadi tanah lagi istilahnya terjun ke laut misalnya, ini juga bahaya. Ini juga salah satu hal yang kemungkinan besar akan menjadi musibah di pesisir pantai. Kalau misalnya ini terjadi, teman-teman mungkin akan tanya, Mas Tulus kalau dihitung lewat angka emang ada kemungkinan ya? Teman-teman, saya minta maaf kalau saya hitung melalui angka, sebetulnya elemen tanah sudah saya hitung berkali-kali, dan memang elemen-elemen tanah terkait dengan gunung erupsi, kemudian gempa bumi dan lain sebagainya, ini salah satu hal yang memang sangat berpotensi terjadi teman-teman. Jadi longsor, gempa bumi besar, kemudian tsunami, kemudian juga erupsi dari salah satu gunung atau beberapa gunung. Bahkan kalau dari hitungan angkanya itu gunung ini juga akan bersinergi dengan beberapa gunung yang lain gitu loh. Jadi kalau kalian tanya dari angkanya apakah ada kemungkinan erupsi Krakatau ini terjadi dalam waktu dekat,
di bulan Juni ini saja saya melihat ada elemen-elemen itu dan apa meneh? Semeru, Merapi apa meneh? Sumatera apa meneh? Kowe iki nek tak rungokne ocehmu tambah saya ndredrek kon ndi. Eh info terakhir yang disampaikan Condol tadi saya membaca angkanya memang ada kemungkinan ya. Dan bahkan ini akan bisa bebarengan dengan beberapa gunung baik di Sumatera dan juga di Jawa. Ya dia nyebut apa? Merapi, Semeru, dan Gunung Marapi. Apa mau sing citokin mau? Gunung Simbok Gundul, Gunung Ibu. Jadi erupsinya secara bersamaan juga sangat mungkin. Yang disampaikan Condol ya, kalau dihitung melalui angkanya saja, memang juga sangat mungkin elemen tanah atau gunung yang erupsi secara bersamaan ini terjadi secara kontinu, secara bersama-sama. Saya melihat ada sekali potensinya itu teman-teman. Jadi ya kalau Condol bilang begitu, kalau kalian minta tolong saya ukur lewat angka, kemungkinannya juga ada. Sekali lagi, saya tidak menakut-nakuti, saya tidak menggiring opini, kemudian menjadikan ini fobia bagi yang nonton, tidak. Saya kembalikan kepada teman-teman, saya sekedar membaca angka saja, bahwa kita masih perlu mewaspadai elemen tanah ini, salah satunya adalah Gunung Krakatau. Ya, kita rangkum lagi. Dia menyampaikan, Condol menyampaikan anak Krakatau ini akan memicu atau hanya atau sedang menyambut, bukan memicu. Bisa dibilang memicu, tapi dia menyambut dua gunung berapi yang akan kembali ditemukan di darat dan juga di laut. Kemudian potensinya dia sampai menyebabkan gelombang tinggi karena setengah dari badannya, kalau yang disampaikan Condol ini bisa terkelupas, ambrol istilahnya gitu, bisa ambrol. Dan yang terakhir yang disampaikan Condol salah satunya adalah bisa memprakarsai atau menjadi pemicu aktifnya atau ada aktivitas baru di sesar Sumatera. Kemudian yang terakhir nih yang barusan disampaikan, ini juga bisa memicu beberapa gunung secara bersamaan untuk erupsi. Salah satunya tadi Gunung Merapi, Semeru, Gunung Simbok, Gunung Ibu maksudnya. Dan juga di gunung yang di dalam dan juga di luar Pulau Jawa. Ini hasil obrolannya Mas Tulus dengan Condol ya teman-teman. Disclaimer-nya ini juga bisa salah. Ini bisa tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kalian tidak perlu terlalu fokus kemudian terlalu percaya dengan yang disampaikan Condol. Seperti itu nggih. Oke. Setuju ya, diambil segi baiknya saja. Terima kasih banyak, sehat berkah melimpah untuk semuanya, semoga manfaat dan kalian tidak penasaran lagi. Apa meneh? Naudzubillah min dzalik. Gimana, Dok? Rek, ini Mas Tulus syuting di tanggal 10 ya. Mas Tulus syuting tanggal 10. Oke. Oh iya, tadi juga dia menyampaikan ya, tanggal 11 aktivitas Gunung Anak Krakatau akan naik. Coba kalian lihat, apakah benar tanggal 11 ada kenaikan aktivitas anak Gunung Krakatau. Ini dia baru ngomong bahwa hari besok juga, 11 juga, itu ada kemungkinan kapal laut yang maksudnya ada laka di laut, ada kecelakaan di laut di tanggal 11 besok. Wah, wedus sih. Aku harus nyebrang nih. Lo aku nyebrangku jatuhnya tanggal 11 mau nyebrangku ngobengi. Ya ta? Wah, jan iki bocah iki gak deg-degan aja. Wah, tak boleh tak kayak soto yang kemarin-kemarin. Dah ya Rek, maaf sekali lagi ya, mudah-mudahan yang diomongin Condol salah ya. Gak ada apa-apa. Kira-kira laka di laut ini apakah dengan korban jiwa yang cukup banyak atau apa di tanggal 11 aku nggak tahu ya. Kita pasrahkan sama Allah saja. Ini kan sekedar ocehan Condol. Ini barusan aja ini disampaikan sama dia. Kalau setuju kita bahas video lagi, boleh? Nanti deh, kapan-kapan.
Karena ini baru banget Mas Tulus sudah nyiapin topik-topik yang mau dibahas soalnya ya. Jadi Mas Tulus fokus dulu ke topik-topik yang sudah dipersiapkan gitu ya. Terima kasih teman-teman, semoga manfaat. Gak penasaran lagi yang disampaikan Codol soal Gunung Semeru ya. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Tulus di next video lagi. Oke? Mau saran apa? Silahkan tulis di kolom komentar sesuai dengan yang sudah Mas Tulus posting ya. Terima kasih banyak. Semoga manfaat teman-teman. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat pada sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga hutangnya yang lunas. Yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet, naik jabatan, cepat naik gaji. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya momongan, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen umroh. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang semoga laris manis, yang saat ini sedang dalam kondisi jual aset semoga asetnya cepat terjual, mau rumah mau kendaraan atau apapun itu semoga segera bisa dimanfaatkan rezekinya. Amin. Kemudian teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik secara keuangan, secara kesehatan semoga segera membaik. Amin ya Allah. Dan semoga Allah pilih Mas Tulus juga teman-teman yang nonton video ini untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Mas Tulus pamit dulu, nanti ganti baju baru bikin video buat nemenin kalian lagi ya. Oke? Terima kasih banyak orang baik, semoga manfaat yang saya sampaikan. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa minum vitamin, tetap jaga kesehatan ya. Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.